Pasti luar biasa dong. Kakak tanya sekali lagi, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal adik-adik yang harus kita perhatikan. Yuk kita lihat yuk. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita angkat pujian adik-adik, Bapak Abraham dan apa Kak Desta? Daki, 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 gunung yang tinggi. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk beribadah jarak jauh ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadahnya, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuki dalam persembahan, kita menyanyikan lagu apa Kak Iga? Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus.
untuk kita persembahan yang akan dipimpin oleh Kadea. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan, kita harus berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Baik adik-adik, sekarang Kak Helen akan menyampaikan pengumuman untuk kita. Pengumuman yang pertama, ibadah kita untuk minggu depan itu masih online ya. Walaupun masih online, jangan sedih adik-adik. Mari kita tetap semangat dan penuh sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Kak Helen mau mengingatkan untuk kita semua buat menjaga kesehatan ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah kita beraktivitas. Lalu waktu kita keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Lalu jangan lupa membawa hand sanitizer. Ya, itu dua hal itu yang paling penting ya adik-adik saat kita keluar rumah. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu harus memakan makanan yang bergizi, tidak lupa juga diimbangi dengan olahraga. Lalu yang tidak kalah penting dari dua hal tersebut tadi adik-adik yaitu istirahat yang cukup. Jangan begadang, karena begadang itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan untuk jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit ya adik-adik. Dan yang terakhir, Kak Helen mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober tahun 2020. Semoga adik-adik semua diberikan berkat yang lebih banyak lagi dengan bertambahnya umur adik-adik semua. Kak Helen mendoakan yang terbaik untuk adik-adik semua. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Selamat beribadah semuanya. Malam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Bagaimana kabar adik-adik kakak yang di kelas besar? Pasti semuanya sehat semua kan? Tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagus gitu dong. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum kita membaca
dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak siapa ya nanti. Kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sekarang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar nanti Tuhan dan apa yang kami baca nanti Tuhan dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Esther cerita, Kak Cia mau nanya dulu nih seperti biasa. Adik-adik di rumah ada yang pernah kelahi nggak? Sama kakaknya atau sama adiknya atau sama siapa ya? Ada yang pernah kelahi? Ada yang angkat tangan? Ya, ada yang angkat tangan. Kakak juga pernah kelahi sama kakak dan adiknya kakak di rumah. Jadi kalian pernah kelahi adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah kan kelahi dengan abangnya atau dengan adiknya. Terus akibat kalian kelahi apa ya? Kalau kakak, kami diam-diaman dulu adik-adik. Tapi akhirnya kami tetap baikan adik-adik. Jadi kami gak marah-marahan. Terus kami pun saling berminta maaf adik-adik. Kalau habis kelahi itu rasanya kayak aneh adik-adik. Serasa kayak ada iblis dan kita kayak menguasai kemarahan kita adik-adik. Tapi syukurlah karena kita anak-anak Tuhan, kita berbaikan sama adik atau kakak kita yang sedang kita kelahiin adik-adik. Kakak mau tanya ini, kalian lihat gambar ya di samping kakak di sini. Kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah seorang kakak dan adik, yaitu Kain dan Habel. Seperti yang kalian ketahui bahwa Kain ini membunuh Habel. Kira-kira Kain ini merencanakan nggak pembunuhan Habel? Kayaknya aku besok membunuh Habel deh. Seperti itu nggak kira-kira Kain? Apakah si Kain merencanakan pembunuhan untuk si Habel? Menurut Kak Cia sih tidak adik-adik. Kira-kira bagaimana sih awal pembunuhan itu terjadi? Atau kira-kira bagaimana sih sampai si Kain ini berpikiran ingin membunuh si Habel? Ada yang tahu? Ayo ada yang di rumah, ada yang tahu nggak gimana sih ceritanya sampai si Kain ini pokoknya mau membunuh si Habel adik-adik? Ada yang tahu nggak? Karena si Kain ini iri dengan Habel adik-adik. Jadi si Kain ini membenci si Habel adik-adik. Dalam kebenciannya itu, ini adalah kesempatan iblis untuk menguasai pikiran si Kain. Jadi si iblis itulah yang mengontrol si Kain itu untuk membunuh si Habel itu adik-adik. Makanya akhirnya si Kain membunuh Habel. Adik-adik tahu nggak? Pada masanya Nabi Nuh itu lama sebelum Musa
dan bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, Tuhan Allah memberikan suatu hukum yang sangat tegas, yaitu siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia itu sendiri, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya sendiri. Itu adik-adik hukum yang sangat tegas pada zaman itu adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, kenapa sih bangsa Israel membutuhkan hukum seperti itu? Padahal mereka gembira-gembira aja saat berjalan ke tanah perjanjian. Betul adik-adik, mereka gembira adik-adik. Tetapi setelah kita lihat-lihat, bangsa Israel itu kan sangat banyak jumlah orangnya adik-adik, yaitu sekitar 600.000 orang dengan berapa suku ayo? Dengan 12 suku adik-adik, dan mereka tinggal diam di dalam kemah adik-adik. Satu kemah itu mungkin ada beberapa orang adik-adik. Nah, mungkin juga adik-adik dalam satu kemah itu ada yang tidak saling menyukai adik-adik, atau ada yang iri, ada yang benci. Pokoknya dalam satu kemah ini kita tidak tahu adik-adik, kemungkinan ada yang tidak menyukai dengan teman di tendanya. Maka dari itu adik-adik, bisa saja suatu hari nanti kemungkinan perkelahian akan terjadi antara pria dengan pria, perempuan dengan perempuan. Kita kan tidak tahu adik-adik. Maka dari itu adik-adik, hukum keenam ini, jangan membunuh, diperlukan juga untuk bangsa Israel adik-adik. Dan hukum keenam ini juga adik-adik dipakai di kota kita, kayak di kota Palangkaraya. Pastinya hukum ini sangat diperlukan untuk kota kita. Dan juga kan bangsa Israel sudah diajarkan 10 firman Allah adik-adik. Setiap orang Israel pasti sudah mengetahui hukum-hukum adik-adik, dan juga mereka juga hafal adik-adik, karena itu adalah kehendak Allah. Tetapi adik-adik, pembunuhan adalah melawan kehendak Allah adik-adik. Orang-orang yang telah melakukannya, ia juga mengalami apa yang Allah katakan adik-adik. Masih ingat gak peraturan yang tegas yang dikasih oleh Tuhan dan Allah? Yaitu siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia juga. Nah adik-adik, pada minggu ini kita akan menceritakan tentang hukum, yaitu jangan membunuh. Adik-adik penasaran gak bagaimana ceritanya? Baiklah, sekarang adik-adik dapat mempersiapkan dirinya, duduk tenang, siapkan buku, Alkitabnya, dan alat tulisnya juga ya. Yuk kita dengar cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Shalom kelas besar, kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Minggu ini Kak Esther yang akan membawakan cerita buat kita semua dengan tema jangan membunuh. Ya, kalian pasti sudah tahu kan, itu merupakan perintah Allah yang keberapa? Ke-6. Betul sekali, ke-6. Lalu kalian bisa buka Alkitab kalian dari Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Sudah? Lalu cerita Kak Esther minggu ini terambil dari 2 Samuel pasal 3 ayat 6 sampai 36. Iya. Kalian sudah siap semua sayangku? Kita segera mulai ya. Cerita Kak Esther minggu ini, jangan membunuh. Kelas besar, kali ini Kak Esther akan berbicara tentang seorang panglima dalam kerajaannya Daud. Kalian tahu? Kalau kalian sudah buka Alkitabnya, kalian pasti tahu siapa nama panglima itu. Betul sekali, dia adalah Yoab. Nah, siapa kira-kira Yoab itu? Ya, di dalam Alkitab diceritakan tentang Yoab, dia seorang panglima dalam kerajaannya Daud. Yoab itu ternyata adik-adik adalah salah satu keponakan daripada Daud yang sangat setia kepada Daud. Bayangkan adik-adik, selama 7 tahun di mana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang sangat marah yang ingin membunuhnya, Yoab ini selalu setia menemani Daud. Pada saat lapar, haus, pada saat menghadapi bahaya maut. Nah, itu semua sudah dilalui Yoab bersama-sama dengan Daud adik-adik.
Betul sekali ya. Sehingga akhirnya suatu ketika Daud menjadi raja atas suku Yehuda dan Benyamin. Ingat, pada suatu saat Raja Daud menjadi raja atas suku Yehuda dan Benyamin, Yoablah yang dipilihnya menjadi panglima tertinggi untuk pasukannya. Tapi adik-adik, meskipun Yoab ini adalah pahlawan yang berani, gagah, dan setia, tapi ada satu hal adik-adik, ternyata hatinya masih belum diubah oleh anugerah Tuhan, seperti hatinya Daud. Kalau hatinya Daud seperti apa? Betul sekali, kalau hati Raja Daud sangat mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Daud selalu meminta pertolongan Tuhan dan taat kepadanya. Jadi apapun yang dia lakukan dalam dia memerintah kerajaannya, dia selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Berbeda dengan yang namanya Yoab adik-adik ya. Yoab ini memiliki kemauan yang keras ya, dan kadang-kadang berpikir, Raja Daud pamannya itu adalah orang yang lemah hati ya, tidak tegas adik-adik. Seringkali juga Yoab ini melakukan sesuatu hal berdasarkan kemauannya sendiri, tanpa bilang-bilang dulu kepada Raja Daud adik-adik. Dia selalu bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, menganggap apa yang dia lakukan itu adalah benar. Nah, ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Raja Daud ya. Raja Daud itu sedih, kenapa Yoab ini memiliki hati yang seperti itu. Dan Raja Daud juga berpikir, dia menyesal telah mengangkat Yoab sebagai panglima tertinggi dalam kerajaannya adik-adik. Adik-adik, pada suatu hari Yoab sedang tidak bersama-sama dengan Raja Daud, karena dia dengan sebagian daripada pasukannya sedang menyerbu sebuah kota yang merupakan musuh daripada kerajaan Daud. Pada saat Yoab tidak di tempat itu adik-adik, Raja Daud menerima kunjungan dari serombongan orang-orang yang datang ingin menghadap Raja Daud dengan permintaan atau permohonan yang sangat mengejutkan Raja Daud. Kira-kira apa ya? Ternyata rombongan itu adalah utusan dari Panglima Abner. Waduh, Panglima Abner ini siapa? Ada yang tahu? Iya, Panglima Abner adalah panglima perang dari 10 suku Israel lainnya. Kak Esa sudah bilang tadi di atas bahwa Daud itu adalah raja dari 2 suku Israel, yaitu suku Yehuda dan yang 2 adalah suku Benyamin. Sedangkan 10 suku Israel lainnya, Israel ada berapa suku? 12 kan? 12. Ya, nah 10 suku Israel lainnya itu dipimpin yang jelas bukan oleh Raja Daud. Kira-kira siapa yang pimpin? Nah, kita lanjut dulu ya ceritanya ya. Mereka itu adik-adik tidak menerima Daud sebagai raja bagi suku-suku mereka, walaupun raja mereka terdahulu yaitu Raja Saul sudah meninggal dunia. Adik-adik, rombongan tadi datang ke Hebron yang merupakan ibu kota daripada kerajaan Daud. Iya, dicatat ya, Hebron ibu kota kerajaan Daud. Dan mereka membawakan kabar, menyampaikan berita bahwa Panglima Abner ingin bertemu dengan Raja Daud. Wah, Daud langsung berpikir, oleh anugerah Tuhan, aku telah diangkat menjadi raja atas suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan Panglima Abner telah mengangkat anak daripada Raja Saul untuk menjadi raja 10 suku Israel lainnya. Nah, terjawabkan yang tadi. Ternyata yang menjadi raja atas 10 suku Israel lainnya adalah anak daripada Raja Saul itu sendiri. Ya adik-adik ya. Ya, lalu mengapa kira-kira sekarang Panglima Abner ingin bertemu dengan aku? Daud berpikir adik-adik, apakah Abner ini ingin bertemu aku dengan maksud baik, ataukah dia memiliki maksud yang jahat terhadap aku? Itu menjadi pemikiran daripada Raja Daud adik-adik.
jika Abner bermaksud baik dan ingin menolong aku supaya aku menjadi raja atas 12 suku Israel, pasti itu datangnya dari Tuhan. Tetapi Daud masih bingung adik-adik, bagaimana caranya untuk mengetahui niat daripada Panglima Abner tersebut. Lalu Daud memutuskan dia akan membuat perjanjian sekaligus menguji Panglima Abner. Daud berkata kepada rombongan yang datang tadi adik-adik, dia memberitahu utusan Abner tersebut bahwa apabila Abner ingin bertemu dengan Raja Daud, dia harus membawa Mikal. Nah, Mikal ini adalah anak Saul yang telah diberikan Saul kepada Daud untuk menjadi istrinya, adik-adik ya. Dicatat, Mikal namanya ya. Selama 7 tahun dia ditahan oleh keluarga Saul. Nah, akhirnya Daud berpikir apabila nanti Panglima Abner datang mengunjungi Raja Daud dengan membawa Mikal, di situ Daud bisa mengerti bahwa Panglima Abner datang dengan niat yang baik. Lalu adik-adik, utusan-utusan daripada Panglima Abner itu dengan segera kembali ke tempat mereka dan membawa pesan tersebut dan disampaikan kepada Panglima Abner. Kira-kira Panglima Abner menepati atau memenuhi enggak keinginan daripada Raja Daud tadi? Ternyata adik-adik, beberapa waktu kemudian Panglima Abner datang menemui Raja Daud dengan membawa serta Mikal ya. Dia membawa serta Mikal dan dia juga membawa 20 orang pasukannya adik-adik. Wah, pada saat itu Raja Daud melihat ada Mikal di tengah-tengah mereka. Akhirnya Raja Daud menyambut mereka dan membuat pesta yang besar untuk menyambut kedatangan Mikal, Panglima Abner dan juga pasukannya adik-adik ya. Setelah pesta usai adik-adik, Panglima Abner berjanji kepada Raja Daud adik-adik bahwa dia akan menggerakkan semua pemimpin suku-suku Israel untuk menerima Daud sebagai raja atas mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Karena Panglima Abner ini tahu janji Allah bahwa Daudlah yang akan menjadi raja atas seluruh Israel. Betul ya adik-adik ya. Jadi Abner mengetahui bahwa itu sudah merupakan janji daripada Allah sendiri, bahwa Daudlah yang akan menjadi raja untuk Israel. Akhirnya Raja Daud melepas Abner beserta pasukannya kembali pulang dalam damai sejahtera. Nah adik-adik, setelah Abner meninggalkan kota Hebron, Yoab kembali dari medan pertempuran. Dia membawa banyak sekali barang rampasan adik-adik dari pertempuran tersebut. Kemudian dia mendengar bahwa Panglima Abner datang ke kota Hebron dan berunding dengan Raja Daud. Bahkan Raja Daud menerimanya dengan membuat pesta dan membiarkan Panglima Abner kembali pulang dengan damai sejahtera. Waduh adik-adik, mendengar berita itu, menurut adik-adik Yoabnya senang atau sebaliknya? Betul sekali, Yoab marah sekali. Dia sangat marah atas apa yang sudah dia dengar, atas berita yang dia dengar. Dia memiliki 2 alasan adik-adik mengapa dia sangat marah kepada Panglima Abner. Yang pertama, Panglima Abner itu adalah panglima dari 10 suku Israel yang memusuhi Daud. Itu adalah alasan yang pertama. Dan yang kedua, alasan yang sangat dia tidak terima adalah Abner adalah orang yang membunuh adik daripada Yoab pada saat di medan pertempuran. Walaupun itu merupakan pertempuran yang seimbang adik-adik, tetapi dia masih tidak terima bahwa adiknya mati di medan pertempuran itu karena dibunuh oleh Panglima Abner. Lalu adik-adik, Yoab segera mendatangi Raja Daud di kediamannya, di istananya. Lalu dia berkata dengan geram. Mengapa Raja menerima Panglima Abner dan berunding dengan dia? Katanya, pastilah dia itu datang dengan maksud yang tidak baik dan ingin mengetahui rencana raja selanjutnya.
dia berkata demikian kepada Raja Daud adik-adik. Tanpa menunggu jawaban daripada Raja Daud, Yoab langsung pergi adik-adik, meninggalkan Raja Daud di istananya. Lalu adik-adik, Yoab tiba-tiba memiliki suatu rencana yang jahat adik-adik di dalam hatinya. Itu adalah rencana yang sangat tidak layak bagi seorang pahlawan seperti dia. Yoab mengirim utusan-utusan untuk mengejar rombongan Panglima Abner tadi adik-adik, dan meminta untuk rombongan tersebut kembali lagi ke Hebron karena ada sesuatu hal yang belum disampaikan oleh Raja Daud kepada mereka. Tanpa curiga, Panglima Abner dan pasukannya itu kembali lagi ke Hebron adik-adik. Pada saat Panglima Abner dan rombongannya kembali lagi ke Hebron, di situ Yoab sudah menunggu adik-adik ya. Dia menyapa Abner adik-adik dan membawanya ke dekat pintu gerbang, seolah-olah ada rahasia penting yang ingin dia bicarakan kepada Panglima Abner. Nah, pada saat mereka hanya berdua saja, tiba-tiba Yoab menghunus pedangnya dan menikam perut Panglima Abner hingga tewas adik-adik. Yoab membunuh seorang panglima besar, seorang panglima yang gagah berani, yang tidak terkalahkan di medan perang adik-adik, sama seperti membunuh seorang penjahat. Adik-adik, Raja Daud juga mengetahui bahwa memang Panglima Abner lah yang membunuh adik daripada Yoab yang bernama Asael. Tapi itu terjadi pada saat peperangan adik-adik. Itu pun karena sudah 2 kali Panglima Abner menegur Asael untuk tidak mengejar dia adik-adik. Tetapi Asael ini terus mengejar dia walaupun sudah ditegur oleh Panglima Abner. Karena Panglima Abner tahu bahwa dia lebih kuat dan lebih terlatih daripada Asael. Tetapi ya itu adik-adik, pada saat di medan perang, Asael tetap ngotot mengejar Panglima Abner. Sehingga pada saat itu Panglima Abner menombaknya hingga tewas pada saat peperangan. Ya adik-adik ya. Tetapi berbeda keadaannya pada saat ini, saat Yoab membunuh Panglima Abner. Panglima Abner dibunuh pada saat keadaan damai dan dilakukan dengan licik oleh Yoab adik-adik. Daud sangat menyesali kejadian itu adik-adik dan sangat marah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Yoab. Dalam kesedihan itu Daud berkata, "Tuhan tahu bahwa aku dan rakyatku sama sekali tidak bersalah dalam hal pembunuhan ini. Biarlah Yoab dan keluarganya dihukum Tuhan atas perbuatannya." Kemudian adik-adik, Daud menyuruh Yoab dan anak buahnya berkabung serta meratapi Panglima Abner. Dan waktu mengantar jenazah, mereka harus berjalan di depan adik-adik mengiringi jenazah, sementara Daud sendiri yang berjalan di belakang peti jenazah. Dalam hal ini, seluruh rakyat tahu bahwa Daud tidak menyetujui pembunuhan yang terjadi atas Panglima Abner. Itu bukan kehendak daripada Raja Daud. Abner dikubur dengan penghormatan di kota Daud di Hebron. Abner dikubur dengan penghormatan di kota Daud, yaitu di Hebron. Bahkan Daud menuliskan suatu pujian untuk kematian Abner adik-adik. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Itu adalah pujian yang ditulis oleh Raja Daud atas kematian Panglima Abner. Lalu adik-adik, bagaimana dengan akhir hidup Yoab? Ya, jadi Yoab meneruskan tugasnya sebagai Panglima perang ya, tetapi dia masih terus bertindak melawan Raja Daud ya, karena kekerasan hatinya tadi. Pada saat Absalom
anak Daud, Absalom. Catat, anak Daud memberontak terhadap ayahnya. Yoab diperintahkan oleh Raja Daud untuk menangkap Absalom, tetapi tidak boleh membunuhnya. Yoab mendengar dan mengerti perintah itu dengan baik. Tetapi adik-adik, yang dia lakukan, dia malah pergi untuk membunuh Absalom. Karena ketidaktaatan Yoab inilah akhirnya Raja Daud memecat Panglima Yoab sebagai panglima perangnya, adik-adik. Pada akhirnya adik-adik, Yoab sendiri mati dibunuh. Bagaimana caranya? Itu terjadi pada saat dia bergabung untuk memberontak kepada raja yang baru. Raja yang baru yaitu Raja Salomo, anak daripada Raja Daud, adik-adik. Ketika itu dia melarikan diri ke dalam kemah suci dan minta pengampunan kepada Raja Salomo. Tetapi apakah pengampunan diberikan? Tidak. Kali ini ampun tidak diberikan lagi kepada Yoab, adik-adik. Dan akhirnya dia disuruh keluar dari kemah suci supaya dia bisa dibunuh di luar kemah suci, adik-adik. Tetapi dia tidak mau keluar daripada kemah suci. Akhirnya Yoab, pahlawan yang gagah perkasa itu, adik-adik, dibunuh di depan mezbah Tuhan di dalam kemah suci, adik-adik. Demikian genaplah firman Tuhan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya juga akan ditumpahkan oleh manusia. Kalian bisa buka itu di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6. Nah, adik-adik, dari cerita yang baru saja kita dengarkan bersama, di sini kelihatan bagaimana Yoab dengan penuh amarah dia membunuh Panglima Abner karena dendam. Karena adiknya telah dibunuh oleh Panglima Abner di medan peperangan, ya. Jadi di sini Esther mau menyampaikan bahwa hanya Tuhan sajalah yang berhak menentukan hidup dan mati daripada seseorang. Karena Tuhan yang memberi hidup kepada manusia, Tuhan yang memelihara kehidupan manusia. Jadi Tuhan jugalah yang berhak menentukan atas hidup dan matinya seorang manusia, bukan kita. Dengan amarah kita, dengan iri hati kita, dan dengan dendam kita, itu yang memicu kita berbuat jahat, termasuk di dalamnya adalah membunuh. Adik-adik, kita akan masuk dalam penerapan atau respon, ya. Di sini kita belajar bersama-sama mengerti pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mungkin di dalam hati kita berkata, aku tidak membunuh seperti Yoab, aku nggak mungkin membunuh seperti Yoab. Tetapi mari kita menyelidiki, apakah itu benar apa yang dikatakan Tuhan tentang hukum ke-6. Kita buka kembali Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Sudah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Kak Esther bacakan Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Bunyinya seperti ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, ayatnya yang sangat luar biasa ya adik-adik ya. Ayat 21 sampai 22. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan membunuh biasanya dimulai dengan perbuatan lain lebih dahulu adik-adik. Ia menjelaskan dua dosa yang akan dihukum dan dapat memasukkan kita ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari pembacaan kita tadi, yang pertama adalah marah kepada orang lain. Marah kepada orang lain itu tidak boleh. Yang kedua adalah mengejek orang lain. Iya nggak tadi dari bacaan kita? Mengatai orang lain dengan sebutan tolol, dengan sebutan kafir, dengan sebutan jahil, itu sangat tidak boleh. Di situ dikatakan ya, dosa yang ketiga dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ya, kita buka
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow, luar biasa adik-adik. Jadi kita tahu yang ketiga tadi adalah dosa yang ketiga yang Alkitab sebutkan tadi, yaitu apa? Betul, membenci ya. Jadi kita jangan membenci, apalagi membenci saudara kita seiman, sesama kita manusia. Itu akan menyebabkan kita tidak memperoleh hidup yang kekal ya adik-adik ya. Lalu adik-adik, bagaimana caranya mengampuni dosa marah, dosa kita yang sering mengejek-ngejek orang lain dan yang suka membenci orang lain itu? Ya, kita harus minta pada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita tersebut adik-adik. Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, termasuk iri hati, termasuk dengki, termasuk membenci, termasuk yang marah-marah, dan termasuk juga di dalamnya membunuh adik-adik ya. Jadi kalau kita bersedia mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat tersebut. Maka kasih Tuhan akan memenuhi hati kita. Tidak ada lagi rasa benci, iri hati, marah, karena sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalau diri kita, hati kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kita dapat mengasihi orang lain sesama kita manusia. Nah adik-adik, untuk aktivitas kalian masih sambungan dari minggu-minggu yang lalu. Kak Esther sudah pernah minta kalian bikin 2 loh batu dari karton atau kardus bekas atau sampul buku bekas ya adik-adik ya. Loh batu yang pertama sudah kalian isi dengan hukum Allah yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Lalu kemarin loh batu yang kedua kalian sudah isi dengan hukum Allah yang kelima. Dan untuk minggu ini kalian tinggal tambahkan 2 hukum, yaitu hukum yang ke-6 dan ke-7. Karena hukum yang ke-7 kemarin udah kita bahas bersama-sama dengan hukum yang ke-5 ya adik-adik ya. Seperti contohnya berikut ini. Iya, aktivitas kalian segera kalian foto dan kirim ke WA-nya Kak Esther. Seperti biasa, nanti bagi kalian yang rutin ikut ibadah dan mengerjakan tugas dari Kak Esther akan memberikan hadiah menarik untuk kalian. Dan loh batu yang kalian bikin adik-adik hasil karya kalian, tenang saja, juga akan dinilai oleh Kak Esther dan akan mendapat hadiah yang terdebes. Tugas siapa yang paling baik daripada kalian? Yang jelas Kak Esther yakin dan percaya kalian pasti bikinnya dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita. Jangan lupa aktivitasnya ya sayang ya. Kak Esther tunggu foto dari kalian. Untuk ayat hafalan, ini adalah ayat hafalan yang sangat singkat untuk kita minggu ini. Kalian buka di Keluaran pasal 20 ayat 13. Sudah, Keluaran pasal 20 ayat 13. Di situ dikatakan jangan membunuh. Iya. Nah, supaya ada tantangannya untuk ayat hafalan kalian ini, jadi Kak Esther pengen minta ayat hafalan ini ditulis dalam 5 bahasa. Yang jelas bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 3 bahasa asing. Silakan kalian pilih bahasa apa saja, tulis di dalam kurung bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Korea, terserah. Dalam 5 bahasa. Itu juga difoto dan dikirim ke WA-nya Kak Esther. Kak Esther tunggu. Demikian dulu cerita dari Kak Esther. Kita akan sambung cerita berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah gimana adik-adik, masih semangat? Nah gitu dong, anak-anak Tuhan harus semangat. Supaya lebih semangat kita mau yel-yel dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian dulu ya. Judulnya Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu,
bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, mengangkat tangan dan bersorak, sorak-sorai bagi kebaikan. Mari sama-sama kita serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Lagi katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, mengangkat tanganku, bersorak. Mari dengan segenap hatimu, semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari Bapak Saudaraku, angkat jempol kita sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Bisa lebih dahsyat. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami bersama teman-teman kami ya Tuhan, secara online Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dan membimbing kami dalam keseharian kami Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Kau sertai juga kami dalam aktivitas kami dalam beberapa hari ke depan Tuhan Yesus. Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.